aja sakit gara-gara santri pondok saya, makan hati terus mas santri. Udah gitu santri saya paling banyak habaib lagi, aduh. Hancur pondok udah kalau banyak habaib. Saya punya jantung ini sering nyut-nyut kayak ditusuk-tusuk. Jadi maklum kalau saya agak megangin jantung berarti lagi kayak ditusuk-tusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Bahar bin Smith. Jadi Bahar bin Smith ini katanya yaitu memiliki banyak santri. Dan Bahar bin Smith ini pernah mengeluh ya bahwasanya kalau santri yang para habaib gitu teman-teman, ya menurut mereka adalah Habib ini adalah keturunan Nabi ya. Itu katanya ini malah rosak gitu teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini mengeluh lah intinya ketika pondok pesantrennya itu banyak santri dari para habaib. Nah ini kenapa pertanyaannya teman-teman? Kenapa para santri dari habaib yang mondok di pesantrennya Bahar bin Smith, kok Bahar bin Smith ini merasa gelisah, merasa tidak nyaman? Malah lebih nyaman kalau santri-santri itu dari orang-orang kaum muslimin yaitu pribumi. Kalau santri dari kaum muslimin pribumi itu bisa dibentuk, bisa disuruh-suruh, bisa diperbudak, bahkan bisa ditarik kumisnya sampai rontok. Kan ada video ya teman-teman. Tapi kalau dari para habaib ya gengsi ya teman-teman, kalau disuruh semacam itu nggak mau. Nah maka dari itu ini ada video yang dimana Bahar bin Smith itu merasa gelisah ketika pondok pesantrennya itu para habaib. Namun sebelum Bahar bin Smith ini gelisah, nah ini ada video tentang terkait khurafat-khurafat dari Bahar bin Smith. Dan tujuannya adalah apa teman-teman? Tujuannya itu untuk mencari yaitu murid ataupun santri yang bisa disetel. Maksudnya adalah bisa disuruh-suruh, bisa diperbudak dan lain-lain. Coba mari kita simak videonya. Saudara-saudara sekalian, ini Habib Idrus zaman dulu itu Al Khairat itu dari kayu. Kantor Habib Idrus di bawah, tempat santri di atas. Ada satu santri beliau namanya Haji Amin. Dulu waktu masih jadi santri. Itu kalau Habib Idrus panggil Amin, dia nggak mau turun lewat tangga. Kenapa? Kelamaan turun lewat tangga. Jadi dia loncat dari atas ke bawah. Kalau dipanggil sama gurunya Amin, dia loncat dari atas ke bawah. Kenapa? Tidak mau membuat gurunya nunggu terlalu lama. Ada santri sini begitu. Dipanggil sama kiai, fulan, loncat dari atas ke bawah. Karena nggak mau bikin guru nunggu terlalu lama. Nggak ada santri sekarang kayak begitu. Nih Bahar bin Smith ini ngaco ya teman-teman. Masa ya nyuruh santri dari atas loncat ke bawah. Lo nggak ada tangga ngapain loncat? Aja sakit gara-gara santri pondok saya, makan hati terus mas santri. Oke, coba kita ulangi ya. Ini Bahar bin Smith katanya ya sakit gitu ya gara-gara pondok pesantrennya. Kenapa ini? Tidak mau membuat gurunya nunggu terlalu lama. Ada santri sini begitu. Dipanggil sama kiai, fulan, loncat dari atas ke bawah. Karena nggak mau bikin guru nunggu terlalu lama. Nggak ada santri sekarang kayak begitu. Saya aja sakit gara-gara santri pondok saya, makan hati terus mas santri. Udah gitu santri saya paling banyak habaib lagi, aduh. Hancur pondok udah kalau banyak habaib. Makanya itu Abdurrahman Godri itu katanya mondok di sini. Untung nggak hancur nih pondok ada Abdurrahman Godri. Sampai mana tuh? Lupa. Ini Bahar bin Smith kayak gimana gitu ya. Ini kurang tidur apa habis apa gitu teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini gelisah ya ketika pondok pesantrennya itu banyak dari para habaib gitu ya. Ya karena memang ya sejatinya mereka itu susah diatur teman-teman. Nah kenapa Bahar bin Smith ini suka santri-santri dari golongan pribumi? Ya mereka itu mudah diatur, mudah dibodoh-bodohi, mudah diperbudak. Ya kenyataannya kan ada video di awal tadi ya teman-teman. Suruh loncat, loncat. Suruh salto, salto. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu jangan sampai kita itu memasukkan anak pondok ke pesantrennya Bahar bin Smith. Jadi apa yang bisa diambil ilmunya teman-teman? Ceramah saja isinya hanya provokasi, marah-marah, teriak-teriak, mencaci maki. Kalimat yang keluar itu ya hai ya, gitu ya teman-teman ya. Ngomongannya itu kebun binatang lah teman-teman. Akhirnya suatu saat Al-Habib Idrus, saya punya jantung ini sering nyut-nyut kayak ditusuk-tusuk. Jadi maklum kalau saya agak megangin jantung berarti lagi kayak ditusuk-tusuk. Al-Habib Idrus beliau pergi ke laut mau dakwah, diajaklah muridnya yang namanya Amin ini. Di tengah perjalanan ada angin, Imam Habib Idrus jatuh.
Ketika Imam Habib Idrus jatuh, ini Amin nggak pakai disuruh, dia loncat ke laut, dia ambil Imam Habib Idrus. Laut lepas, dia loncat, dia ambil Imam Habib Idrus, dia naik lagi ke atas perahu. Ketika dia naik ke atas perahu, semua yang ada di perahu itu kaget. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata apa? Ternyata dia jalan di atas laut, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih dia keramat? Allah kasih dia keramat karena dia mengikuti sahibul karamat. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada semua santri-santri Darul Islah, jangan pernah putuskan hubungan hatimu dengan engkau punya guru. Jangan ada rasa suudzon kepada gurumu. Kalian para santri, saya kasih tahu sama kamu semua. Kamu santri, walaupun kamu taklim, walaupun kamu belajar sampai habis kepala kamu, walaupun kamu sholat sampai hancur dahi kamu sujud, walaupun kamu puasa sampai badan kamu kurus tinggal tulang, tapi kalau kamu tidak mendapatkan ridha seorang guru, kamu tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya nih doktrin dari Bahar bin Smith ya. Jadi intinya Bahar bin Smith ini ingin memiliki santri-santri yang tunduk ya, yang bisa diperbudak ya. Ya kenyataannya memang seperti itu ya teman-teman, santri-santrinya. Disuruh cium tangan bolak-balik, cium dadanya. Nah, pokoknya ajaran dari Bahar bin Smith ini aneh ya teman-teman. Jadi semestinya Bahar bin Smith itu menginginkan seorang santri yang bisa diperbudak gitu ya teman-teman. Karenanya jaga hubungan batinmu dengan seorang guru, akhlak, adab kepada seorang guru. Bukan cuma ente taklim, belajar saja. Bukan hanya belajar. Al ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu didapatkan dengan belajar. Adapun keberkahan bukan didapatkan dengan belajar, tetapi keberkahan didapatkan dengan khidmat kepada guru, melayani guru, berbakti kepada guru, taat kepada guru. Dan kalian sebagai seorang santri harus punya mujahadah, harus punya himmah, ghirrah, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya sampaikan di video ini adalah jangan percaya omongan-omongan dari Bahar bin Smith. Jadi jangan percaya apa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith. Dengan dongeng-dongeng khurafatnya yang dimana deretan dongeng-dongeng itu semua dari leluhur-leluhurnya. Katanya ada Habib yang sekali duduk membaca Yasin 10.000 kali. Jadi banyak ya teman-teman, yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Bahar bin Smith ini. Tentunya kita sebagai muslimin jangan mudah percaya dengan omongan-omongan Bahar bin Smith ini. Dan Habib-Habib yang lain ya teman-teman, yang dimana mereka itu suka berdongeng, suka meninggikan leluhurnya. Akan tetapi teman-teman ya, kalau ada dari klan Ba'lawi tapi mereka itu menyampaikan ilmu-ilmu agama berdasarkan yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti. Tapi kalau mereka itu mengajarkan seperti kesyirikan, lalu kemudian mengajarkan dongeng-dongeng khurafat yang tidak benar, dusta, lalu mereka itu berkata caci maki, memprovokasi dan lain-lain, maka jangan diikuti. Ya sebaliknya seperti tadi teman-teman. Kalau mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti. Tapi kalau seperti ini jangan diikuti ya teman-teman. Mau dia itu ngaku sebagai cucu Nabi, tapi kalau ajarannya ini tidak bersumber dari Nabi, maka jangan diikuti. Jadi rosak nanti teman-teman ya. Yang ngapain kita mendengarkan ketika di pengajian isinya hanya meninggikan dari leluhurnya? Ya kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ilmu-ilmu agama ini, jadi ilmu-ilmu yang disampaikan itu nggak ada teman-teman. Ya seperti video ini teman-teman. Jadi nggak ada ilmu-ilmu sama sekali yang bisa kita ambil. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, berkaitan dengan ceramah-ceramah dari Bahar bin Smith ini, tentunya bukan Bahar bin Smith saja yang menceritakan dongeng-dongeng khurafat. Banyak di luar sana, yaitu dari Habib-Habib Ba'lawi, mereka juga banyak menyebarkan dongeng-dongeng khurafat. Apalagi yang paling ini ya teman-teman ya, bisa menurunkan hujan susu yang kemarin di podcastnya Bang Haji Rumah Irama. Itu seorang mahasiswa pernah ya mendatangi langsung di kota Aden kalau nggak salah sana ya teman-teman. Itu bertanya kepada seorang imam masjid di sana, wahai syekh, wahai imam, apakah di sini ada ya kisah yang dulunya itu bisa menurunkan seorang wali Allah yang bisa menurunkan hujan susu? Lalu kemudian si imam tersebut itu mengatakan, wahai anak muda, kalau ente sakit pergi ke dokter. Nah tentunya teman-teman ya, cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka itu kan berarti dusta ya. Jadi hanya orang-orang sakit yang percaya dongeng-dongeng khurafat dari Bahar bin Smith. Itu saja ya. Itu saja. Jadi jangan percaya. Nanti
nanti kita malah dikira orang gila kan teman-teman. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.